Ada satu kebiasaan aneh yang hampir dari kita semua itu pernah ngalaminnya. Kita sibuk seharian, kita ngerjain hal-hal kecil, hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu berdampak besar, tapi justru satu hal penting itu yang paling sering kita tunda. Bukan karena kita lupa, bukan karena kita nggak sadar itu penting, kita tahu persis, kita memikirkannya hampir setiap hari, mau olahraga, mau ngomong jujur ke seseorang, mau ngerjain proyek yang bisa mengubah hidup, mau ambil langkah yang sudah lama kita pikirkan. Tapi selalu ada alasan yang muncul, nanti aja, belum sekarang, nanti aja, pas kondisinya lebih pas, dan lama-lama penundaan itu tuh nggak lagi terasa seperti keputusan. Tapi jadi kebiasaan yang bikin capek bukan cuma karena tugasnya belum selesai, tapi karena pikiran kita itu nggak pernah benar-benar istirahat. Hal itu terus di kepala, kayak bayangan kita bawa kemana-mana, dan setiap kali kita menunda, ada rasa bersalah kecil yang ikut tumbuh. Kita mulai mempertanyakan diri kita sendiri, kenapa sih aku begini? Kenapa aku nggak bisa kayak orang lain? Kenapa hal sesimpel ini aku selalu menunda? Di titik ini, baik dari kita tuh mulai percaya satu cerita berbahaya, bahwa kita pemalas, bahwa kita kurang disiplin, bahwa ada yang salah sama diri kita. Padahal itu tuh belum tentu. Aku dulu juga hidup dengan cerita itu, aku pikir menunda itu soal kurang niat, kurang keras ke diri sendiri. Jadi solusinya menurutku waktu itu sederhana, paksa, bikin target, bikin jadwal ketat, motivasi diri pakai kata-kata yang tegas dan mungkin berhasil sebentar. Tapi setelah itu aku balik menunda, dan rasa bersalahnya itu kayak malah makin besar sampai suatu hari aku berhenti dan nanya jujur ke diri sendiri, sebenarnya apa sih yang aku mau gitu? Sebenarnya apa sih yang aku hindari? Dan jawabannya bukan males, jawabannya takut. Takut kalau aku mulai dan ternyata aku nggak sejago yang aku bayangkan. Takut kalau aku usaha serius tapi hasilnya biasa aja. Takut kalau aku kasih harapan ke diri sendiri lalu kecewa. Hal-hal penting selalu punya taruhan emosional. Ada harapan di sana, ada identitas, ada harga diri, dan menunda jadi cara yang paling aman untuk melindungi diri dari rasa gagal tersebut. Selama belum mulai, kita tuh masih bisa bersembunyi di balik potensi. Sebenarnya aku bisa, sebenarnya aku mampu, potensi itu nyaman karena belum diuji. Masalahnya, hidup tuh nggak bergerak di wilayah sebenarnya. Hidup bergerak saat kita hadir, walaupun belum siap, walaupun belum rapi. Banyak dari kita juga menunda karena nunggu versi diri yang lebih ideal, lebih tenang, lebih percaya diri, lebih siap secara mental. Padahal versi itu tuh nggak datang duluan, dia itu dibentuk justru setelah kita berani memulai. Dan satu hal penting yang jarang dibahas adalah menunda seringkali itu bukan tanda kita nggak peduli, justru karena kita peduli terlalu dalam. Kalau itu nggak penting, kita nggak akan terlalu mikir. Jadi mungkin masalahnya bukan di kemauan, tapi di cara kita memperlakukan diri kita sendiri saat menghadapi hal yang penting. Kalau hari ini kita lagi menunda sesuatu yang penting, coba berhenti sebentar. Bukan buat nyalain diri, bukan buat maksa, tapi buat jujur, tanya pelan-pelan, apa yang aku takuti kalau aku mulai? Bukan kenapa aku males, tapi kenapa aku takut. Karena ada perbedaan besar antara disiplin dan juga menghukum diri sendiri. Kamu nggak perlu jadi versi sempurna dulu untuk memulai. Yang perlu kamu butuhkan cuma satu hal kecil, hadir. Satu langkah yang jujur, walaupun kecil, walaupun belum yakin, dan ingat ini baik-baik. Menunda itu bukan berarti kamu gagal. Seringkali itu cuma tanda bahwa kamu peduli dan belum belajar bersikap lembut sama diri sendiri. Mulai, bukan karena kamu sudah siap, tapi karena kamu berhenti berlari. Dan dari situ pelan-pelan, hal penting itu nggak lagi terasa menakutkan.